Ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61, dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Selamat malam pemirsa, pekan ini perhatian publik tertuju kepada dua peristiwa penting perekonomian nasional. Yang pertama adalah rilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama tahun 2026 yang naik 5,61%, tertinggi sejak pandemi. Peristiwa yang kedua adalah upaya Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan menemui investor di Singapura. Seperti apa dampak dua peristiwa penting ini terhadap perekonomian nasional sepanjang tahun 2026? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, hari ini Badan Pusat Statistik BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan year on year. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87%. Angka pertumbuhan 5,61% di kuartal pertama tahun ini adalah rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS, pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 adalah yang pertama, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,5% dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 54,36%, yang kemudian disusul dengan komponen pembentukan modal tetap bruto PMTB yang tumbuh 5,96% dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 28,29%. Kedua komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB inilah yang menyumbang 82,65% terhadap total PDB atau produk domestik bruto. Komponen lain yang menyumbang pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81% karena meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui realisasi pembayaran gaji ke-14, belanja barang dan jasa terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Sektor usaha apa saja yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tinggi di kuartal pertama 2026? Yang pertama, akomodasi dan makanan minuman tumbuh 13,14%. BPS mengatakan kenaikan ini didorong peningkatan kinerja industri makanan dan minuman seiring dengan momen libur nasional, Lebaran, dan perluasan cakupan program makan bergizi gratis (MBG). Yang kedua, jasa lainnya tumbuh 9,91%, terutama didorong meningkatnya jumlah perjalanan wisata Nusantara dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Yang ketiga, sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,04%, ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi. Atas laporan BPS ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan bahwa Indonesia terbukti bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Menkeu Purbaya mengatakan begitu tercapai 5,61%, ini prestasi yang luar biasa di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu. Kita masih bisa tumbuh sesuai target 5,61% dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39%, sekarang 5,6%. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi lagi bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Itu dikatakan Purbaya. Selain pertumbuhan ekonomi yang mencapai rekor baru di kuartal pertama tahun 2026, publik juga menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio undervalued atau di bawah nilai sesungguhnya dari rupiah. Beberapa waktu lalu, Gubernur Bank Indonesia mengatakan kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental. Dan pemirsa, inilah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di bulan Januari hingga April tahun 2026 berdasarkan data Bank Indonesia. Pada tanggal 2 Januari, rupiah ada di level 16.725 per dolar Amerika. Di tanggal 8 Februari bergerak
di level 16.886 per dolar Amerika, dan pada tanggal 9 Maret rupiah sudah ada di level 16.974 per dolar Amerika. Dan di tanggal 29 April rupiah sudah ada di level 17.379 per dolar Amerika. Demi menjaga muruah atau wibawa nilai tukar rupiah, maka Bank Indonesia bergerak aktif menemui investor global di Singapura. Di depan para investor, Bank Indonesia menyampaikan langkah-langkah penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama, menyesuaikan struktur suku bunga pasar lewat kenaikan imbal hasil atau yield instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Yang kemudian adalah ada penerapan 3 pilar Integrated Monetary Policy Mix, yaitu pertama pendekatan suku bunga, yang kedua intervensi di pasar valuta asing, dan yang ketiga memastikan kecukupan likuiditas di sistem keuangan di depan investor di Singapura. Bank Indonesia juga menegaskan koordinasi kebijakan lewat sinergi pemegang otoritas moneter dan pemegang otoritas fiskal, yaitu Bank Indonesia dan pemerintah, yang berhasil menjaga inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, persepsi investor global atas ekonomi Indonesia bisa dilihat dari rating Indonesia di mata lembaga pemeringkat global. Pemirsa, inilah rating Indonesia saat ini di mata lembaga pemeringkat global hingga April 2026. Standard & Poor's Global Ratings mengonfirmasi peringkat Indonesia ada di level triple B, BBB atau investment grade dengan outlook stabil, mencerminkan investor percaya terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan peringkat triple B atau layak investasi dengan outlook. Kemudian Moody's Investor Service juga mempertahankan peringkat Baa2 atau satu tingkat di atas investment grade, namun mengubah outlook menjadi negatif. Terakhir, FTSE Russell atau Financial Times Stock Exchange bulan April lalu resmi mempertahankan status Indonesia sebagai secondary emerging market. Posisi ini menegaskan kepercayaan investor global terhadap fundamental pasar modal Indonesia. Akankah rekor pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal pertama tahun ini dan upaya menjaga nilai tukar rupiah ini akan berdampak besar bagi Indonesia? Pemirsa, tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali setelah jeda satu ini.